ada handuk yang sedang dijemur di teras rumah. Saya langsung ambil, kemudian saya lilitkan ke kaki, tapi ternyata meleset. Saya akhirnya megang kaki si korban. Akhirnya saya ikut kesetrum, saya mental. Mental. 3 kali saya coba. Oh, jadi 3 kali itu mental semua, Bang? Iya. Jadi aliran listrik itu memang sangat lumayan kencang ya untuk listriknya ya, tarikannya. Memang kabel ada listrik yang memang dari sumber tiang di atas rumah. Bayu Saputra dari lokasi rumah Ketua RT 016 Pak Wahyudi selaku orang yang sempat menyelamatkan korban Pak Raji yang meninggal akibat tersengat listrik pada kebakaran beberapa hari yang lalu. Begitu penjelasannya, ikuti laporan dari saya. Oke, Tribuners manapun berada, saya Bayu Saputra saat ini sudah berada di rumah Bang Aule Wahyudi selaku Ketua RT 016 Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, yang mana Bang Wahyudi ini merupakan orang yang kemarin mampu menyelamatkan Bapak Raji selaku korban yang tersengat listrik saat kebakaran di dekat wilayah rumah Pak Aule ini. Namun kenyataannya korban meninggal dunia ya Pak ya. Iya. Semua berduka, warga setempat berduka, dan semoga almarhum husnul khotimah. Nah, saat ini kita sudah berada di depan kediaman rumah Pak Wahyudi selaku Ketua RT 016 yang menyelamatkan korban, namun kenyataannya korban tutup usia. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Iya, Bang Wahyudi, bagaimana sih Bang awal mula terjadinya peristiwa kebakaran yang Anda ketahui dan dijelaskan Bang? Pada saat itu posisi saya sedang di rumah karena baru turun sholat maghrib itu. Nah, tiba-tiba dari rumah itu terdengar ada teriakan kebakar. Akhirnya saya langsung keluar dan mencari asal-usul suara ke lokasi kejadian. Nah, ketika saya sampai di lokasi, ternyata api di lantai bawah sudah menjalar gitu. Sudah membesar ya? Sudah membesar, tapi belum ke lantai 2 karena posisi rumah musibah ini 2 lantai ya. Lantai yang pertama permanen, lantai yang kedua itu semi permanen berupa papan. Nah, kemudian melihat kobaran api sudah membesar, saya langsung kembali ke rumah untuk inisiatif mematikan aliran listrik rumah-rumah warga. Setelah saya mematikan aliran listrik rumah-rumah warga, kemudian saya kembali ke lokasi kejadian sambil saya menghubungi pihak damkar, kemudian saya menghubungi aparat kelurahan dan Pak Camat, Babin Kamtipas dan Babinsa. Nah, terus saya bersama-sama warga berusaha membantu memadamkan kobaran api. Pada saat kebakaran terjadi itu, apa saja sih Bang yang Anda lakukan Bang pada saat itu Bang? Ya, pas itu saya coba untuk pertama inisiatif menghubungi pihak damkar itu, kemudian aparatur pemerintah dan aparat. Nah, setelah itu saya berusaha bersama warga memadamkan sambil saya melihat situasi gitu. Melihat situasi, pertama saya minta tolong ke warga yang memang mengerti tentang listrik untuk supaya memutuskan aliran listrik. Nah, setelah itu
saya coba mengungsikan beberapa warga. Dan pada saat itu memang Anda sedang apa bang posisi waktu itu bang? Saya kebetulan baru turun sholat. Oh turun sholat ya. Pulang ke rumah ada teriakan kebakaran itu. Sempat terdengar berarti bang teriakan dari korban itu bang? Kalau bukan korban malah yang warga ya, warga lainnya ya. Tetangga. Oh tetangga. Tapi belum ramai. Kejadian belum ramai. Hanya tetangga sekitar saja. Teriak-teriak heboh gitulah ya. Terus saya lihat memang kepulan asap itu sudah tinggi. Tapi posisi rumah itu belum semua terbakar, baru lantai 1. Belum jalan ke lantai 2. Pada saat kejadian itu terdengar nggak nih bang? Ada suara selain suara teriakan pasti ya. Ada suara ledakan-ledakan nggak bang yang kalau ada di situ bang? Sampai dengan padamnya api itu nggak ada. Karena hanya kobaran api aja, nggak ada suara apa-apa gitu, hanya kobaran api dan hanya ada percikan-percikan aja karena dari beberapa bangunan kan ada yang kayu ya, bunyi suara kletek-kletek dari kayu gitu ya. Itu api sudah membumbung tinggi ya bang ya? Membumbung tinggi. Kisaran 10 menit itu sudah mulai melalap semua bangunan rumah dari sudah habis ya berarti artinya. Memang kebetulan kondisi cuaca itu angin kencang gitu. Cukup kencang dari laut. Jadi sehingga membuat kobaran api itu semakin membesar karena di satu sisi itu memang ada bahannya dari kayu ya bang ya. Ya alhamdulillahnya warga sekitar cukup tanggap dengan kejadian tersebut ya bang ya. Yang memang untuk membantu. Nah bang, apa sih bang yang mendorong abang itu untuk menyelamatkan korban pada saat kebakaran terjadi itu bang? Sebenarnya lebih karena dari awal itu memang si korban ini dia panik ikut membantu memadamkan api. Warga sekitar dan saya sudah memperingatkan si korban untuk hati-hati karena situasi kabel-kabel jaringan listrik itu banyak yang putus dan kabel itu di jalan ya, pada terurai di jalan, berserakan ya bang ya. Di jalan. Nah kebetulan korban itu begitu mengambil air dari rumah tetangga sebelah itu, dia bawa ember kemudian mengincak kabel yang terputus di jalan itu. Dan posisinya aliran listrik masih ada. Kebetulan korban jatuh pas tepat di depan saya. Artinya kita sebagai pamong setempat mencoba untuk menyelamatkan lah ya. Jiwa dari seorang pamong lah ya. Saya refleks dan korban jatuh itu memang nggak ada yang nolong. Akhirnya saya refleks, dibantu oleh warga untuk mencarikan kain. Nah saya tarik si korban ini karena saya nggak kuat, posisi korban ini kan besar. Saya tarik, ternyata saya sempat menyentuh bagian tubuhnya, aliran listrik nyamber ke saya juga. Artinya bang, waktu saat abang mencoba menolong itu menggunakan kain dan terpental ya bang ya? Ya. Saya megang handuk kalau nggak salah handuk. Nah, itu handuk itu bisa didapat memang sengaja dibawa dari rumah atau ketemu di lokasi bang? Jadi handuk itu saya lihat refleks ada handuk yang sedang dijemur di teras rumah. Saya langsung ambil, kemudian saya lilitkan ke kaki, tapi ternyata meleset. Saya akhirnya megang kaki si korban. Akhirnya saya ikut kesetrum, saya mental gitu. Mental. 3 kali saya coba. Jadi 3 kali itu mental semua bang? Iya. Jadi aliran listrik itu memang sangat lumayan kencang ya untuk listriknya ya teriakannya. Karena memang kabel aliran listrik yang memang dari sumber tiang di atas rumah si korban ini kebelah 2, yang satu masuk ke parit, yang satu terurai ke jalan. Jadi 2 aliran itu ya bang ya? Jadi yang di jalan itu yang terinjak si korban. Oke. Nah bang, bagaimana bang kondisi korban saat pertama kali ditolong, seperti pingsan kah? Seperti apa nih bang? Dari awal si korban jatuh menggunakan listrik, korban jatuh posisi belum itu sudah nggak bergerak, pingsan kalau perkiraan saya pingsan.
Tapi setelah langsung saya tarik masih sempat bergerak, tapi posisi dia bergerak karena sengatan listrik itu. Lalu saya coba tarik lagi gitu. Tapi memang durasinya cukup lama. Dari si korban jatuh kena sengatan listrik itu sampai saya tolong itu perkiraan sekitar 15 menit. Karena memang saya sempat istirahat duduk karena terpental itu, saya coba bantu lagi. Kalau perkiraan saya ketika memang aliran listrik sudah diputus sama warga, kemudian ditolong dengan warga, terus korban sebenarnya sudah nggak bergerak gitu. Posisinya sudah kalau kata warga yang bawa ke rumah sakit sih sudah nggak ada, sudah tidak bernyawa ya. Sudah bernyawa. Artinya bang memang sudah 3 kali mencoba terpental ya bang ya. Iya. Terpentalnya karena memang arus dari sengatan listrik itu sangat luar biasa ya bang ya. Lumayan. Karena posisi kan pada saat itu kan posisi karena siraman air, jalan basah gitu. Kemudian ya memang kabel dari yang cabang batunya itu ke parit, masuk ke dalam air. Nah bang, apakah abang sendiri tidak merasa takut nih saat menolong korban di tengah kobaran api nih bang? Karena saat itu ya saya refleks aja, insting saya sebagai sama-sama ngeliat itu, sama-sama manusia ya. Sama manusia sebagai pamong juga ya bang ya. Saya insting langsung refleks bantu untuk narik aja gitu. Walaupun setelahnya itu saya juga dipapah oleh warga. Oh berarti sempat abang cedera juga ya bang ya? Iya, sempat dipapah warga. Saya coba dikasih tindakan pertama sama warga. Setelah agak mungkin 10 menit saya sudah agak siuman, baru saya kembali bantu lagi ke korban. Nah bang, apakah abang mengenal baik korban, siapa dia dan profesinya, bagaimana sih bang kesehariannya bang? Kalau korban di dalam sih enggak, tapi sebatas tetangga ya. Kalau beliau ini sehari-harinya memang berkegiatan, profesinya itu sebagai penarik bentor, becak motor itu. Kemudian kalau untuk setelah kegiatan utama itu korban juga untuk sehari-harinya beliau sering menerima permintaan warga sekitar untuk pelayanan servis. Oh servis? Ya servis elektronik, servis apa aja, beliau tuh memang orangnya kreatif gitu. Bisa beliau. Cuman pada saat terjadinya kebakaran itu, kalau menurut warga sekitar, beliau sedang menservis bentornya itu. Kalau menurut warga sekitar dengan dibantu CCTV yang ada, kata si beliau lagi ngelasi. Oh lagi ngelasi posisinya ya. Waktunya posisinya sekitar maghrib. Oke. Beliau masih ngelasi. Apakah abang sendiri selama tinggal di rumah yang terbakar itu dan korban itu berdekatan seperti apa sih bang? Kalau belakang rumah saya itu langsung rumah beliau? Ya, terhalang oleh parit aja. Kemudian dengan siapa sih bang si korban ini tinggal bang? Kalau beliau ini dengan anaknya ya. Anaknya ada, kalau saya ada 3 atau berapa itu. Yang lainnya sudah berumah tangga, 1 yang belum, yang bersama beliau itu. Sama posisi waktu kejadian, kebetulan anaknya sedang di luar. Dan di rumahnya dia sendiri ya bang berarti ya? Dan kemudian si korban ini beda RT atau memang satu RT nih bang? Beda RT. Oh kalau RT. Oh kalau kita perbatasan posisinya. Perbatasan ya. Nggak jauh dari rumah kita ya bang ya. Oh, oke. Karena mungkin karena situasinya posisi masih baru turun sholat maghrib, masih belum ramai ya. Jadi kita langsung cepat ke sana, masih sepi. Bagaimana nih bang keadaan abang sendiri setelah menolong? Apa saja sih bang yang kita mengalami cedera nih bang? Kalau saya sih hanya ini ya, hanya efek dari setrum aja. Tapi ya nggak ada penanganan apa-apa, saya istirahat aja gitu. Lemes lah ya bang ya. Lemes karena memang sengatan listrik tuh luar biasa derasnya ya bang ya. Memang ya lumayan karena aliran langsung dari pusat ya, dari listrik, dari kabel utama.
kena asing itu. Nah Bang, harapan Abang sebagai pamong dan sebagai warga di Kelurahan Kangkung ini kepada pemerintah daerah atau pemerintah kota untuk membantu korban seperti apa nih Bang? Ya mungkin karena memang beliau ini kan termasuk golongan ekonomi rendah ya, ke bawah ya, atau masyarakat yang tidak mampu. Mudah-mudahan ada bantuan ataupun kontribusi dari pihak pemerintah daerah dalam hal mungkin merenovasi bangunan yang ada. Kalau yang memang sudah dilakukan sih oleh pihak pamor tempat yang sudah diajukan untuk pembukaannya, dan oleh pihak Pak Camat dan Bu Lurah sudah diusulkan ke dinas sosial untuk santunan renovasi rumah ini. Mudah-mudahan pemerintah kota mendengar dan membantu korban ya Bang ya. Mudah-mudahan, karena waktu itu saya dengan Pak Camat langsung turun dan beliau yang langsung menangani untuk. Abang, apa nih Bang pesan Abang sebagai pamong dan sebagai warga juga agar peristiwa kebakaran tidak terulang kembali nih Bang? Ya, yang jelas sih lebih berhati-hati dalam menggunakan yang berkaitan dengan peralatan elektronik yang berkaitan dengan listrik. Kemudian ya lebih, ya mudah-mudahan ke depannya baik dari aparat terkait untuk lebih ada sosialisasi tentang bahayanya apabila lalai dalam penggunaan kemudian juga di depan juga ada sarana yang memang untuk penanganan pertama terkait dengan kebakaran ini, karena di wilayah kita kan posisinya apa ya, rumahnya cukup rapat ya. Perlu ada solusi minimal apa ada sarana yang disediakan oleh aparatur terkait minimal untuk menangani kebakaran. Seperti apa Bang contohnya misalnya kan Bang? Adalah mungkin ada kayak apar minimal ada tiap RT ada, atau di rumah PRT-nya disediakan ya. Iya. Artinya memang untuk antisipasi lah Bang ya. Perlu, kalau kita lihat di wilayah kota-kota besar kayak di Jakarta itu ada hidran yang memang beberapa titik dalam satu RT itu ada 2 titik hidran gitu, sumber air ya. Kalau kami sih di pesisir yang dekat ya dengan sumber air, tapi kan pemadam itu untuk masuk ke lokasi kan cukup sulit, mengingat karena kondisi wilayahnya yang berhimpitan ya Bang ya. Iya, berhimpitan dan kendaraan susah masuk. Karena lebih kepada wawasan masyarakat untuk mengenali ketika ada musibah kebakaran itu Bang ya. Artinya pemerintah diharapkan peka dan untuk bisa mensosialisasikan gitu ya. Ada tahapan pencegahan itu dari preventif itu, wawasan mengenai keamanan penggunaan listrik, peralatan listrik yang memang tidak membahayakan seperti apa. Kemudian ada pencegahan penanganan berikutnya itu penanganan mengenai apabila terjadi kebakaran kecil seperti apa penanganannya. Kemudian masyarakat minimal tahu standar-standar bahaya di dalam berkegiatan sehari-hari. Bagaimana penanganan awalnya, masyarakat harus ada tahu wawasan. Baru diikuti dengan fasilitas. Saya lihat cukup efektif seperti itu. Oke. Tribuners manapun berada, kita sudah mewawancarai secara khusus dalam program Saksi Kata, dan Pak Wahyudi juga tadi sudah menjelaskan secara gamblang agar kedepannya peristiwa kebakaran ini tidak terjadi lagi dan semua bisa baik-baik saja. Begitu ya Pak Wahyudi ya. Terima kasih. Kita sudah mewawancari Pak Wahyudi Aulia, yang mana beliau orang yang sempat menyelamatkan korban Pak Raji, namun kenyataannya korban meninggal dunia. Oke, terima kasih.